Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara bisa lihat, sedari awal Alkitab mengingatkan seluruh orang percaya, mengingatkan gereja agar mengalami yang namanya pembaharuan budi. Pembaharuan budi artinya pembaharuan cara berpikir. Jadi ketika Pak Gembala katakan new paradigma, artinya paradigma yang baru, maka cara berpikir kita harus berubah. Saya hanya ingin mau katakan kepada saudara, tidak ada yang bisa menghentikan pelayanan, tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan gereja. Sepanjang gereja mau berubah, sepanjang gereja mau bergerak bersama Tuhan, sepanjang gereja mau peka terhadap apa yang Tuhan inginkan. Dan dalam situasi seperti ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan masih tetap berdaulat atas dunia ini. Tuhan masih memegang kendali atas dunia ini. Karena itu perlu kita kembangkan sikap dalam situasi seperti ini adalah sikap ora et labora. Seruan ora et labora ini pertama kali disuarakan oleh Benediktus pada masa abad pertengahan pada waktu itu. Nah saudara-saudara, Benediktus mendorong agar setiap orang percaya itu mau bekerja keras. Dan dalam konteks ini bukan sekedar mau bekerja keras, tapi mau bekerja cerdas. Maka kalau konteks pekerjaan kita combine atau kita sempurnakan dengan konteks pelayanan, maka situasi seperti ini yang Allah inginkan, Allah mau dalam hidup kita. Selain kita semakin sungguh-sungguh berdoa dalam pelayanan ini, sungguh-sungguh bergantung dalam pelayanan ini, tapi kita juga harus terus menjadi semakin cerdas dalam pelayanan. Temukan solusi. Walaupun COVID-19 ini mengakibatkan dampak yang sangat besar, tetapi kita harus tetap mengalami pembaharuan cara berpikir di dalam pelayanan kita. Sesungguhnya kerja, sesungguhnya pelayanan adalah doa yang nyata. Maka dalam situasi seperti ini, ora et labora harus kita pahami sebagai konsekuensi panggilan Allah dalam hidup kita. Dibutuhkan sikap yang bijak. Nah ini Pak Gembala ini mau segera masuk ke bagian khotbahnya. Dibutuhkan sikap yang bijak. Dibutuhkan sikap yang bijak agar kita bisa menyeimbangkan kehidupan kekristenan kita di tengah situasi new normal. Maka dibutuhkan sikap yang bijak. Apa sih sebenarnya new normal? New normal itu sebenarnya apa? Dunia hari ini semua meneriakkan new normal. New normal seharusnya membuat kita semakin waspada. Kalau kita cermati di negeri kita, di Indonesia, tingkat COVID itu makin meningkat dengan sangat pesat pasca new normal. New normal itu sebenarnya sederhananya begini. Yang kuat akan bertahan, yang bijak akan bertahan, yang ikutin protokoler kesehatan akan bertahan, yang ceroboh, yang tidak hati-hati, yang tidak waspada, itu bisa akan dilindas oleh keadaan ini. Jadi new normal sesungguhnya adalah yang kuat akan struggle, bertahan. Yang nggak kuat, ya jadilah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah karena itu, sebagai orang percaya, new normal ini saudara harus semakin hati-hati, tetap berhati-hati, tetap harus waspada. Sebab Amsal pasal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Pak Gembala ulangi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Bukan kehendak Allah saudara dan saya akan terkena celaka. Karena itu, jadilah pribadi yang bijak. Tadi Alkitab katakan, orang bijak kalau melihat malapetaka, sembunyilah dia. Kabar baik buat kita begini, sejak gereja berdiri di muka bumi, sejak gereja ada di dunia ini, maka gerejalah, orang percayalah yang mengalami yang namanya tekanan, penganiayaan, keadaan-keadaan yang menyulitkan, keadaan-keadaan yang membahayakan, keadaan-keadaan yang mengancam.
Sejak berdirinya gereja, udah alamin itu. Jadi gereja, jemaat, orang-orang Kristen itu nggak asing dengan yang namanya masalah. Bukan berarti orang Kristen harus punya masalah. Bukan berarti orang Kristen harus cari-cari masalah. Bukan itu maksud Pak Gembala. Tapi kekristenan itu tidak asing dengan masalah. Sejak gereja berdiri, sejak gereja ada di muka bumi ini, kekristenan tidak asing dengan yang namanya kesulitan. Kekristenan tidak asing dengan yang namanya penganiayaan. Kekristenan tidak asing dengan yang namanya diancam. Kekristenan tidak asing dengan yang namanya sesuatu yang sulit dan membahayakan. Tahukah kalian semuanya? Gereja selalu menemukan jalan keluar di setiap keadaan, setiap persoalan, setiap kesulitan. Bahkan ketika kekaisaran Romawi hendak membinasakan kekristenan pada waktu itu, gereja selalu berhasil menemukan jalan keluarnya. Karena itu saudara-saudara, COVID ini memang menyulitkan kita. COVID ini memang menyulitkan pelayanan, kita harus akuin itu. Tetapi Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi gereja, bagi kita, bagi pelayanan untuk menemukan solusi atas apa yang sedang terjadi ini. Itulah bukti bahwa gereja itu pemimpinnya Kristus. Itulah bukti bahwa gereja, Alkitab katakan alam maut tidak bisa menguasainya. Itulah bukti bahwa gereja adalah berpusat pada sesuatu yang ilahi, Tuhan, Khalik langit dan bumi. Pak Gembala berdoa, sehebat apapun persoalan yang saudara alami gara-gara COVID ini, tanamkan di hati saudara bahwa akan ada solusi dari Tuhan. Akan ada jalan keluar dari Tuhan untuk kita semua hadapi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berkemenangan dan memiliki paradigma yang baru di tengah new normal ini? Karena bagaimanapun kita harus menjadi garda terdepan dibanding teman-teman kita untuk bisa bersikap menang atas apa yang sedang terjadi. Pak Gembala hari ini akan bagikan 3 strategi bagaimana menghadapi new normal. Ingat, new normal itu justru ancaman yang lebih besar. Karena ketika stay at home, ketika lockdown, orang diam di rumah. Masing-masing berjaga-jaga di rumah. Tetapi ketika new normal, orang mulai boleh beraktivitas. Makanya new normal itu harus dipatuhi dengan apa yang disebut protokoler, bagaimana kita diharapkan menjaga tatanan yang baru di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bekerja dan hal-hal lainnya. Maka yang pertama, apa yang harus kita miliki di tengah situasi new normal ini? Yang pertama yang harus kita miliki adalah iman yang kuat. Matius 9 ayat 22 berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba saudara bisa lihat, iman itu menyelamatkan kita. Ini tentu berbicara keselamatan yang kita peroleh dalam Yesus. Tapi keselamatan di dalam keseharian, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari penyakit, terhindar dari mara bahaya. Alkitab katakan, Alkitab ingatkan kepada kita saudara-saudara, itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh iman. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Lebih jauh kita bisa lihat Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29 berkata begini, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang terjadi pada kalian itu ditentukan oleh satu kadar yang namanya imanmu. Makanya kenapa di tengah situasi COVID-19 ini dan dalam proses new normal ini, iman kita itu harus semakin kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, dan tambah kuat. Makanya kita harus berhikmat dalam situasi seperti ini. Kita harus tetap mendapat asupan makanan firman Allah. Efesus 6 ayat 16. Ya, Efesus 6 ayat 16. Mudah mengingatnya. 616. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan,
pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi seluruh rencana-rencana jahat dari orang lain, bahkan termasuk yang sifatnya bisa membuat saudara bahaya, saudara bisa terlindung karena saudara memiliki iman yang kuat. Nah, ini yang pertama, miliki iman yang kuat. Lalu yang kedua, selain iman harus kuat, di tengah situasi COVID ini, pandemi ini yang masih terus berlangsung, engkau juga harus memiliki imun yang kuat. Makanya 3 I. I pertama iman, I yang kedua imun. Definisi imun itu apa sih? Imun itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kebal terhadap suatu penyakit. Lalu Pak Gembala sederhanakan, imun itu artinya daya tahan tubuhku, daya tahan tubuhmu, daya tahan tubuh kita melawan penyakit. Di dalam tubuh kita ini ada daya tahan. Makanya ketika virus, bakteri, kuman hendak masuk ke tubuh kita, kalau imun kita kuat, imun kita itu akan mampu melawan virus itu, akan mampu melawan segala jenis penyakit, akan mampu melawan segala jenis kuman. Karena itu, saudara dan saya harus memiliki imun yang kuat. Iman harus kuat, tapi imun saudara juga harus kuat. Karena kalau saat situasi seperti ini kita sakit, repot Bapak Ibu. Repot anak-anakku. Kalau dalam situasi seperti ini, sekarang orang sakit, orang langsung berpikir COVID, sakit COVID, batuk COVID, demam COVID. Pelayanan akan terganggu, aktivitas akan terganggu. Lalu Pak Gembala akan menjelaskan bagaimana caranya agar kita bisa menjaga imun kita, sehingga sistem imun kita itu kuat. Yang pertama, perhatikan apa yang saudara konsumsi. Makanlah makanan bergizi dan seimbang. Rutin olahraga. Ya, rutin olahraga, banyak buat berjalan kaki supaya saudara bisa minimal tetap bisa memiliki 5-6 ribu langkah kaki setiap harinya. Lalu kelola stres dengan baik. Maka saat situasi seperti ini saudara harus berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini semua seturut kehendak Allah. Karena itu kelola stres saudara dengan baik. Dan jangan lupa tidur yang cukup. Jangan banyak begadangnya. Kurangi TikTok rianya. Amin. Kalau itu sepanjang bisa menghibur saudara, membuat saudara sukacita, silakan. Tapi jangan berlebih. Amin ya. Lalu kemudian apa lagi yang harus saudara miliki selain jaga pola stres, pola makan, kemudian istirahat yang cukup, tapi juga yang tidak dimiliki oleh dunia. Imun kita itu bilur Yesus dan darah Yesus namanya. Makanya setiap bangun pagi berdoa bilang, bilur Yesus menyembuhkan segala tubuhku, darah Yesus membungkus seluruh tubuhku. Nah, kalau ini saudara lakukan, maka saudara akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Yang terakhir, 3 I. Yang pertama apa? Iman. Imannya harus kuat. I yang kedua apa? Imun. Imunnya harus kuat. Maka I yang ketiga itu ilmu. Jadi imannya harus kuat, imunnya harus kuat, ilmunya harus bertambah. Ilmu maksud Pak Gembala ini pengetahuan, pemahaman kita terhadap situasi new normal ini harus semakin bertambah. Alkitab katakan dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan dalam terjemahan yang lain dikatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan, karena nggak mengetahui. Dalam situasi seperti ini sedapat mungkin salah satu pengetahuan yang saudara harus pahami apa? Hindarin kerumunan anak-anak, rajin cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, pakai masker. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan sangat penting di tengah situasi genting dan darurat yang diakibatkan oleh COVID-19 ini gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika virus ini memasuki tubuh kita, dia itu akan menempel di dinding saluran ispa kita, pernapasan. Makanya COVID itu biasanya yang kena itu saluran pernapasan. Lalu dia menyerang penyakit bawaan. Makanya biasanya yang akhirnya mudah terkena dan tidak terselamatkan yang memang sudah punya penyakit bawaan. Misalnya diabetes, ada sakit gulanya, kemudian ada sakit jantung dan hal-hal yang lainnya.
Nah karena itu, karena dia lewat saluran, seandainya kita terpapar, dijauhkanlah kiranya dari itu. Tapi akan sangat membantu dan menolong kalau saudara minum air hangat. Kalau kuat, panas. Tapi janganlah pula panas sekali. Jangan pula nanti ada berita mati bukan karena COVID, tapi mati minum air panas gitu ya. Yang hangat tapi panas lah. Ya, sejauh mana saudara mampu minum, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer. Dan satu lagi pemahaman yang ingin Pak Gembala sampaikan begini, supaya saudara juga jangan terlalu khawatir. COVID ini sebenarnya sangat menakutkan dan semakin menakutkan karena berita. Dari data yang Pak Gembala punya, ya, contoh di Indonesia, update per Jumat 3 Juli itu sudah 60.000 terkena COVID. Yang sembuh itu sekitar 30.000. Berarti yang sembuh itu 50%, yang lainnya sedang dirawat. Yang meninggal itu hanya sekitar 3.000. Maksud Pak Gembala menggunakan kata hanya bukan berarti kita tidak prihatin terhadap yang meninggal. Tapi kalau 60.000 yang kena virus COVID, meninggal hanya 3.000, itu artinya hanya 5% yang tidak terselamatkan. 95%-nya selamat. Jadi kita harus punya pemikiran, pengetahuan yang cukup. Sebagai contoh, seandainya ada 100 orang kena COVID, itu hanya 5 yang tidak diselamatkan, 95 itu selamat. Itu artinya 95% selamat, 5 itu meninggal. Tapi berita ini membuat kita panik dan akhirnya kepanikan itu yang menimbulkan sakit penyakit. Waspada, imanmu harus kuat, imunmu harus kuat, daya tahan tubuhmu harus kuat, kemudian pengetahuanmu harus cukup dan bertambah. Supaya apa? Kita nggak perlu terlalu khawatir. Ingat, COVID ini bukan apa-apa dibandingkan kedaulatan Tuhan untuk menolong saudara. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam pelayanan, kasihi Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Mari kita bersatu dalam doa. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah situasi COVID-19 ini, kami berdoa tangan kemurahan-Mu menyertai kami, sehingga kami memiliki iman yang kuat, memiliki imun, daya tahan tubuh yang kuat, dan memiliki ilmu yang semakin bertambah. Sehingga COVID ini tidak melemahkan kami, tapi COVID ini membuat kami semakin berkarya lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom buat kita semuanya. I'll live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord,